Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ada kendala di prosedur PA. Saya ada anak dua. Pak, kali ini contoh kita aja, kita menyarankan aja. Ya salah-salah ini, makanya gitu langsung nilainya gitu ya Pak. Itu belum latihannya lagi. Latihan kasih ulangan ya Pak ya. Tambah apa ini kerjainnya? Gimana saya bisa sendiri ya? Nggak kasihan hati seperti itu ya Pak. Bukannya ada contohnya ada yang dari yang tadi sudah ya Pak. Baru kita kasih. Misalkan contohnya apa Bu? Topik apa itu? Semua lah Pak, sama itu Pak. Jadi menulis catatan kita aja dia salah gitu ya. Apalagi kita kasih latihan gitu untuk dapat satu. Saya pernah alami paling yang lebih parah pada itu gitu. Bagaimana solusinya gitu Pak? baik. Cara penilaiannya seperti apa? Oke. Ada yang kasih. pengalaman tidak? Oh Bapak Ibu, ada yang pengalaman? Nah, Ada kasus, ada anak nulis catatannya dia salah. Catatan kita suruh tulis dia salah nulis. Bukan berarti dia silap, tidak. Memang dia salah, apalagi kita kasih latihan gitu. Ada yang bisa solusinya? ya. Ada? Takut ini. Apa yang kita berbagi ilmu? Saya suka ini. Dulu kami SMA 5, zamannya Pak Sintinja, zamannya masih Pak siapa yang mungkin yang datang tuh? Pak Munco. Banyak masalah yang kami bahas. Pertama, Pak, kok bisa ya kalimat positif Pak ya? Anak nanya loh Pak. Iya, bagaimana mengajarkan Pak? Kok bawahnya per itu kalau udah bentuk itu udah pusing anak-anak itu. Memang itulah yang sering sering berbagi. Saya pernah ada kasus Bu, mungkin lebih parah. Duduknya depan anak itu, terangkan. Dia tanya, ngerti nak? Jadi saya saking penasaran lah mati saya, tidak ada manusia yang tidak ada yang lebih. Saya suruhlah bikin puisi Pak, dalam bentuk matematika. Karena saya bikin pancing ini, ya kan? Di saat jam dinding di saat jam 2 malam, ku bayangkan wajahmu yang bulan. Itu matematika ini. Saya pancing seperti itu, saya suruh anak tuh bikin puisi. Tapi saya nangis jadi gara-gara puisi dia tuh Pak. Apa puisi dia buatnya? Saya ingin seperti kawan yang lain. Dibacakan di depan itu, saya kasih dulu. Saya pun nangis jadi ya kacau nih udah. Ternyata dia pintar dalam inspirasi. Cuma entah apa yang salah tahu kita kan itu jadi masalah. Tapi yang jelas, dulu waktu saya PPL saya punya kasus itu. 3 tahun anak tuh belajar dia bawa buku sini dia. Sebelah kiri masih ingat. Bawa buku. Saya bilang buku mana? Nah, ada Pak di belakang. Boleh tak Bapak keluarkan? Saya keluarkan aja Pak. Bilang, pinjam boleh tak Pak catat? Boleh Pak. Di soal di depan itu saya catat. Kau tengok aja nak ya. Yang penting kau tahu tulisannya. Saya catat. Yang namanya soal itu sulit, tentu hanya dia sendiri yang benar ini kan karena saya yang tuliskan. Tapi anak ini memang paling bangga mungkin di kelas itu Pak. Setelah saya tanya, siapa yang bisa ke depan? Yang ada yang bisa, dia pun tak mau. Sudah, tolong nak ke depan, bawa catatannya tulis saja. Ditulisnya ke depan. Dengan saya tulis itu. Karena saya rapi-rapikan. Saya bilang, siapa yang bilang dia bodoh? Saya jamin bahwa dia anak pintar. Siang sorenya saya cari, dia nangis. Itu banyak masalah ya. Sejak itu Pak, tak ada yang berani ribut sama saya. Karena saya butuh PPL. Ditinjunya meja itu bolong. Itu lembaganya dia kan. Wakil ke sekolah ditinju dia. Kan kita PPL cuma. Itu di SMA Muhammadiyah bukan baru. Saya memang aneh-aneh yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu mungkin yang sedang ngajar kosan tidak jual tiket di apa namanya itu, yang apa namanya, yang diskotik itu saya jualkan. Tahu lah kita anak kita yang masuk. Tapi bukan baru ya kalau sini. Jadi kasus begini Bu, yang tadi itu. Pertama, memang kita harus tak bisa global itu modelnya. Kita harus mandiri, itu sistemnya. Kalau kita samakan Pak ya, dibilang gini aja, nah,
Kau catat aja apa kau bisa. Nanti kita periksa itu ya. Mana tadi yang ibu tadi kok lupa saya. Oh iya, ibu ya itu pertama. Kalau nilai itu maka saya bilang anak asal mau aja deh. Udah tuntaskan aja udah semangat ya. Yakinlah sama saya. Kalau kita hidup ini berhubungan nilai, kacau kita dunia ini. Ya. Yang penting dia baik. Dia ngaku dia buat dia tak bisa. Jujur. Karena pengakuan itu yang tuntas itu gitu. Saya mohon maaf, saya kan waktu saya ngajar SMA 3, sepertiga aja yang saya periksa, saya bakar. Ya, banyak, Pak, punya kayu mana Pak? Terbakar sama Pak. Dibakar Pak. Karena sama jawaban orang itu. Saya kalau mencontek orang saya bakar. Tinggal sepertiga. Pak, saya nggak contek yang contek dia loh ke saya Pak. Sama aja. Dari mana Pak tahu Pak? Karena saya kan mencontek orang waktu kuliah Pak. Ilmunya dosen Pak ya. Jadi saya analisis real itu Bu, tebal gini dasar itu soal semua. Nanti soal muncul, ambil. Udah siap jawabannya. Tapi kalau 3 soal, 2 soal saya ambil. Karena udah tuntas kan Pak. Gitu. Nanti di dalam apa itu saya silipkan itu. Ini kan sama dosen tak keluar itu Pak. Itu pintar saya contek. Maka saat tes waktu saya ngajar di SMK di Liri, saya bilang itu, ini kelas mesin 1, kelas kan 5 kelas ini itu, kelas yang sama. Silakan kalian contek sepuasnya, ketahuan saya ambil. Enggak 1, 5 Pak, tentu 6 Bu. 1 kan dikumpul tuh 35 bukunya, karena kelasnya 6. Kelima-limanya bukunya dapat. Trik itulah, saya memang itu pencontek kok. Saya kalau pencontek mohon maaf, saya lebih pintar daripada Bapak itu. Iya, itu siapa yang sama kuliah sama saya ya? Raja contek saya memang. Karena saya kuliah tuh capek Pak, saya jadi orang tidak, saya penting saya contek. Saya bilang sama dosen saya tamat ini sebenarnya itu, saya butuh tamat aja. Tak jadi apa, saya nggak tahu saya kok. Karena saya anak petani nggak punya di PNS. Jadi pendemo aja lah besok. Mati saya dulu gitu. Karena saya kan nggak hobi di guru saya. Cita saya nggak ada PNS, nggak suka di PNS. Tapi memang kehendak Tuhan kan berbeda, kita nggak tahu kan. Saya nggak hobi jadi guru, capek gitu. Ya. Kemudian mohon maaf kita kurang dihargai guru. Dulu itu sekarang sama aja kurang. Kalau yang PNS-nya ya sudah sejahtera, sertifikasi sudah turun. Aduh. Sertifikasi belum. Yang banyak selingkuh karena uang banyak. Itu Bu ya, itu persuasif nama itu. Kita berdua ini, biarkan aja, tapi jangan depan orang, nggak boleh tuh. Depan orang dia malu. Jadi sebenarnya mentalnya Bu, mentalnya yang kena itu. Bagusnya kita harus nampak orangnya. Saya dulu mohon maaf ya. Saya dulu belajar zodiak ya Bu. Saya kan penasaran ini. Saya belum nikah, katanya rezeki bagus, kerjanya belum, rezeki dari mana? Keluarga mantap di zodiak itu kan, keluarganya belum. Saya penasaran apa ini zodiak? Kawan saya setiap hari itu nengok zodiak. Saya kumpulkan lah yang itu, saya cari cewek yang zodiak yang sama, ternyata mirip-mirip loh. Mirip-mirip. Saya kan di depan baru dulu. Sini saya coba anak psikol. Oh ternyata zodiaknya apa deh ini? Oh kayak ini zodiak ini. Makanya saya panen adukan cewek itu dari zodiak itu. Dibilang orang itu angker itu Bang. Saya datang tuh. Saya buktikan semua manusia itu adalah baik. Beda-beda nggak bisa. Ada orang yang paling anti dirayu, dia paling nggak suka. YouTube ya. Apa kau katanya? Oh payah kita. Ada cewek ini modelnya, orang ini gak usah pakai ngomong kita, langsung tindakan aja. Itu trik saya itu dulu. Kenapa saya gitu kan? Karena nggak punya uang, saya gimana orang ngasih saya uang gitu. Jadi saya sering lah kalau umpamanya ada mental sedikit, saya suka puji kakak itu kan, dapat duit. Kalau orangnya jenggot panjang pakai cadar gitu, saya nggak nengok saya, karena itu karakternya. Nggak nengok. Nanti saya diingatin lagi. Maaf ya Kak, kalau saya salah kasih duit. Itulah yang kira. Saya belajar untuk itu aja tuh saya dulu. Biar saya selamat kuliah. Sehingga saya paham gitu. Anak-anak itu ternyata seperti apa lah kelakuannya. Saya mohon maaf kalau buka kita sekarang. Kalau ada yang mau buka pribadi, saya buka.
Siap nangis saja. Tapi masalah kalau sekarang kan dalam keluarga juga. Bisa saja gitu, tapi ada saatnya kalau pas energi kita bagus. Itu caranya Bu ya, jangan pikirkan nilainya Bu, kasihan anaknya. Kalau ibu masih pikirkan nilai berapa mau saya kasih, tak akan pernah tuntas itu anak. Saya mohon maaf dulu pernah anak tuh pintar dia 9 kok usah masuk anak. Usah masuk, tapi nilaimu sudah 8 aja ya. Kita ngajar A dia dikerjakan Z. Coba ya kan pintarnya dia. Dia enggak itu dia. Banyak tuh kasus itu banyak Bu. Saya pernah jumpa kasus gini dia. Ada anak itu suka nyelonong ngomongnya tuh sakit hati kita. Kita buat gini. Apa jawabannya? 25 Pak. Orang akar 25 pula. Orang belajar belum. Masih bilang ini hebat ini. Soal itu. Ini boleh ini untuk 40 soal itu kan. Mana itu? Pokok asal ngomong aja dia. Dia bilang, kamu ngomong-ngomong suka kenapa gitu? Coba kadang-kadang cuma saya nggak bisa emosi orang itu. Itu baru satu kasus itu. Ibu di SMA awal tadi Integral. Hidayatullah tadi. Hah? Nabila tadi mana? Hidayatullah ya. Yang Nabila tadi yang mana sebelahnya? Oh iya. Siapa namanya? Sama. Nah, Itu ilmu ya kan? karambol, Nah, ilmu itulah karambol. contohnya, Bu. Kalau di SMA 3 gitu kan tuh. Pasti mana gitu. Saya sukanya gitu gitu. Apa jadinya? Saya sukanya kalau itulah, kalau kita kayak beradik ya kan, kalau cuk dia langsung gitu kan. Saya suka gitu. Karena itulah memawas diri kita kan. Kalau di SMA 16 ada satu orang tuh. Apa nih bapak nengok cewek itu jaga tadi kan? Ada itu. Makanya saya agak takut. Termasuk militan ini saya agak takut juga. Ya nama sama adik kita takut kan. Nanti yang berdepan itu. Ya Bu ya, itu. Jadi jangan ditunjukkan sama orang lain dulu. Yakinlah. Nanti setelah yang lain nanti panggil aja. Nah boleh tak sama ibu? Tapi dileskan agak. Les itu kan satu soal cukup lah jawabannya. Biar banyak. Ya. Karena ngetes gampang Bu. Ngetes itu ngetes orang gila aja. Pernah tak Bapak Ibu nengok dokter tes orang gila? Belum pernah kan? Dokter itu ngetes pakai matematika loh Bu. Saya dokter maunya kan. Saya kan dekat samping UNRI itu ada orang gila dulu. Sekarang masih rumah sakit udah bagus itu kan. Rumah sakit jiwa baru itu. Saya ngajar situ Pak, ngajar anak dokter saya. Dekat kampus. Dokter iya. Dekat kampus itu. Saya ngajar di dalam itu, jadi tiap hari itu minta ini dia, tak tulis 100. Ternyata gampang dia. Pertanyaannya kan 1 tambah 2 tambah 3. Tanya dia yang tuh. Si A depan. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 20 dong. Mantap. Iya kayak gitu. Dia semangat ya. Wah dia udah lulus katanya. Iya kan? Panggil lagi. 2 tambah 3 tambah 1 berapa? 5. Mantap. Dari kan? Duduk situ di sekitar salaman dia. Padahal jawabannya berapa? Berapa? Pokoknya jawab aja udah benar ya. Itu contohnya gitu. Ya, itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilmi. Ya. Ya itu jadi memang benar ya yang disampaikan Pak Ilmi ya tadi tentang bagaimana mengantisipasi dan juga sebenarnya kita kembali ke filosofi hidup ya Bapak Ibu. Filosofi hidup ini ketika kita kerja, tujuan kerja itu bukan untuk kaya, benar nggak? Benar nggak? Ada dia kerja pengen kaya, kayak belajar. Tujuan belajar itu bukan untuk pintar, gitu. Ya. Kemudian banyak hal lain. Seperti ibu sekarang posisinya mengajar. Ibu mengajar tujuan ibu bukan membuat anak pintar. Ini ya. Filosofinya apa? Kita hanya melaksanakan perintah. Kita mendapat amanah kan gitu ya. Dari dapat SK dari
yayasan atau dapat SK dari PNS dan sebagainya, kita melaksanakan perintah saja. Nah, itu dia kembali lagi karena melaksanakan perintah. Jadi nggak ada maksud lain-lain, tapi Ibu berusaha keras seperti yang diceritakan Pak Ilmi tadi, bagaimana membawanya, kemudian bagaimana mengeluarkan maksimal kemampuan mereka, gitu. Kita hanya melaksanakan perintah, Bapak Ibu. Perkara perintah atau tidak itu kan urusannya dengan kita merasa bil Tuhan itu, billah. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan. Jadi udah, biasanya seperti kita hidup ini juga agar kita selamat gitu. Pokoknya kita melaksanakan perintah sesuai dengan kitab suci yang kita ambil, misalkan Al-Qur'an, melaksanakan perintah. Bahkan hal-hal kecil, makan itu ya, kulu wasrobu mungkin. Kita diperintah makan, berarti kan nilainya ibadah gitu ya. Bukan karena makan biar kenyang dan sebagainya. Nah, ini filosofi ya, secara filosofi. Jadi bukan berarti kita malah membiarkan anak itu. Jadi kita tetap melaksanakan semaksimal mungkin. Artinya diberikan anak seperti itu adalah tugas kita sebenarnya. Bagaimana kita mengemasnya dari awal dan kita maksimal dalam memberikan. Pasti ada lika-likunya. Seperti yang disampaikan Pak Ilmi tadi, apa permasalahannya, apa segala macam. Nah, jangan diinikan di depan umum ya Pak ya. Nah, kemudian ditarik apa permasalahannya dan sebagainya. Nanti akan muncul semua. Yang walaupun kelihatan kok capek di kita kan gitu ya. Capek di kita lah ini. Ketika merasa capek di kita, ya kita kan kalau niatnya ibadah, melaksanakan perintah, ya tidak ada yang capek ya. Ya udah melaksanakan perintah. Pokoknya kita diperintah untuk mengajar dan mendidik ya. Perkara hasilnya ada, wallahu alam kan gitu. Artinya bisa jadi ketika kita sudah berusaha maksimal, mungkin kemampuan dia tidak di matematika, ya, mungkin kemampuan dia tidak di matematika, tapi kita berusaha lah mereka, walaupun dia kemampuannya tidak matematika, tetap harus menghargai kan gitu ya, selama pembelajaran dan sebagainya. Nah ini dia, jadi kita biar tidak pusing apa segala macam, pikirannya biar tenang, plong, kayak tidak punya utang gitu Pak. Jadi itu prinsipnya. Nah, itu prinsip saya pribadi ya, mudah-mudahan kalau misalkan itu bisa dijalankan mestinya bagus kan gitu ya, karena kita dalam di dunia ini memang hanya melaksanakan perintah dan kalau kita bisa bukan karena kita ya, bukan karena kita, karena kadang oh ini pintar, oh saya ini kalau nggak saya yang ngajar nggak bisa. Ini dia. Ini kadang kita merasa seperti itu Bapak Ibu, yang biasa-biasa saja, slow ya kan, tidak dibuat apa pusing dan sebagainya. Mungkin itu mungkin tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi atau mungkin usulan, silakan Bu. Mohon izin untuk mic-nya. Ini sesi tanya jawab nih ya. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari SMA Negeri 11 Batang itu. Awalnya pertama kali saya masuk di SMA 11 itu seperti gimana caranya saya harus mengejar target. Ternyata setelah lama saya kerja, saya nggak bisa memasukkan target kita ke anak-anak. Jadi awalnya saya menghitung soal itu dari yang gampang, yang sampai sedang, maupun sulit. Ketika yang gampang aja sudah nggak bisa, saya berpikir apa yang salah. Ternyata salah satu salahnya itu ketika kita memberikan soal, kemudian latihan yang soalnya berbeda. Jadi kita pengennya kita ngajarkan mungkin level 1,
Tapi kita kasih anak-anak soal nomor 2 walaupun katanya lebih sedikit. Tapi anak sementara yang kita kasih contoh juga, ya belum tentu mereka bisa mengerjakan walaupun angkanya diganti. Jadi saya sekarang sudah beberapa kali saya praktek. Yang pertama, ketika saya ngajar Pak, saya kasih misalkan rumus. Dalam waktu 5 menit hafalkan rumus itu. Jadi saya biarkan dulu anak apa, jangan dihafal tapi ditulis. Kamu tulis sampai 10 kali. Dan kira-kira tidak melihat lagi, tapi sudah tidak hafal. Kemudian saya kasih contoh soal di papan tulis. Contoh soalnya itu sudah saya ngerti, nah ada pertanyaan. Ketika mereka sudah ngerti Bu, dan Ibu hapus. Kalian perhatikan dulu langkah-langkah Ibu sebelum Ibu hapus. Jadi mereka paling tidak ada yang menulis. Jadi mereka melihatnya sudah saya hapus contoh soal yang saya tadi bersoal. Kalian salin lagi di catatan kalian dengan soal yang jadi mereka bisa terlihat. Jadi soalnya mereka perhatian itu yang kemudian yang kedua ketika saya kasih soal itu sama dengan soal yang kita kasih contoh. Jadi soalnya cuma angkanya. Kemudian trik saya kedua praktek. Saya sekarang ini kan mengajar transformasi. Jadi transformasi itu saya buat bar satu lembar. Kemudian saya buat titik koordinatnya yang membentuk suatu benda seperti bebek. Nah kemudian misalkan pencerminan. Jadi mereka praktek. Jadi kalau pas soal rotasi jangka bawa busuk, jadi mereka praktek. Jadi saya ajarkan dulu. Kalau rotasi itu hubungkan dulu dengan titik pusat, kemudian kita gunakan busuk. Jadi mereka praktek itu lebih menyenangkan. Benar praktek, oh jadi ini Bu ya. Kalau yang positif perlawanan kan cara Bu. Nah kemudian yang tadi rumus sudah Jakmen katakan, tidak lagi. Kemudian saya terapkan ini. Ketika anak latihan, saya pilih anak-anak yang nilainya rendah, saya kasih kertas kecil. Itu soal yang berkaitan sama tadi. Jadi saya kasih panggil ketika anak-anak sedang belajar, saya panggil anak-anak yang nilainya kecil duduk di depan saya. Jadi dikasih, nah ini soal. Jadi setiap anak soal beda-beda, ada kertas kecil. Setelah itu saya pilih ini yang namanya gimana, hitungannya atau konsepnya. Kita sambungnya. Jadi yang lain tetap mengerjakan dia. Walaupun materi yang berbeda, kita sudah masuk materi selanjutnya, kemarin ini dia menjelaskan intinya. Jadi semuanya bicara. Jadi materi anak yang ketinggalan. Kemudian saya membuat di Excel. Jadi di Excel itu saya buat rumusnya. Kemudian seperti misalkan materi. Jadi berapapun soal saya masukkan angka langsung dihitung. Universnya sekian. Jadi ketika kita membuat soal yang berbeda, kita gampang dapat jawaban. Jadi kita ingat ini rumusnya sudah kita buat, Pak. Kita buat rumus statistik sudah saya buat. Mantap, Pak. Bisa itu. Statistik, kemudian transformasi sudah saya buat, kemudian matrik. Jadi tinggal kita mengganti soalnya itu langsung keluar. Rata-rata sudah kemudian kemudian jadi saya buat kartu, saya kasih kode ya. Jadi kartu ini kita harus jawab. Jadi kita memiliki soal kuncinya. Itu mungkin yang satu kita jangan memaksakan anak. Jadi jangan kita kondisi anak yang kita paksakan harus siap. Yang penting prosesnya. Proses anak belajar, kemudian antusias anak mengejar. Setelah saya ada MK saya tuh, yang anak tuh langsung praktek usaha. Bu, besok kita gambar lagi Bu, ya tergambar. Jadi saya membuat yang ketiga. Saya buat buku mungkin bagaimana mereka bisa menganalisis misalkan jarak ini ke. Jadi mereka menggambarkan. Jadi gimana supaya anak-anak itu lebih. Tapi insya Allah lah. Tapi satu kendalanya. Jadi yang lain semangat, ada anak-anak sedikit kalau ada anak-anak yang spesial. Jadi pada saya masuk 6 orang tidak masuk.
Wah, banyak kali dan rupanya ada 3 di UKS tiba-tiba mendadak sakit. Ini urusan Pak Elmi deh. Urusan Pak Elmi deh kalau sakit. Kelas itu masih ada lah kan. Tapi nggak apa-apa. No problem. Wajar, itu normal. Tidak bisa menunjukkan ya, kita semuanya. Yang penting yang kita lihat anak antusias ketika transportasi pada waktu itu yang rotasi itu saja. Oke, terima kasih. luar biasa. Yang dikira apa nih di belakang di luar biasa. Coba kita minta ilmu cara gitu itu Ibu ya. Ibu anak ketiga atau kedua? Enggak, dalam saudara. Oh, dalam Ibu, saudara ya, berapa dalam saudara? itu Anak ibu berapa? Anak ketiga kan? Iya. Dia itu apa namanya? Dari cara ngomongnya itu kan ini dia. Kenapa orang tengah-tengah itu bijak? Karena di atasnya ngerekam, yang di bawahnya kasihan. Itu enggak logika. Kalau anak tua idealis, pokoknya harus kata dia aja. Kalau bungsu sih Manja. teori. Ya, makanya saya bilang tadi. Ya, kita harus banyak belajar. Oh ternyata kalau anak ini ya, ambil yang baik ya. Luar biasa. Kita berikan apa dulu, luar biasa. Tadi saya catat, rumus apa namanya itu? Ya, kuartil, statistik Nah, semuanya. dalam Excel itu. Saya penasaran. Bu Naila, apa Bu ya, Naila. Saya sebenarnya ini Bu, dulu saya ngajar di Bagus Salam, kan ngajarnya lewat lab gitu. Saya paling suka buat program dulu, tapi nggak mencari sih. Kalau ujian itu langsung kan lah dibuat program pakai Pascal kan dulu kan. Sekarang udah lupa pula buku, udah hilang. Gitu. Sekarang kita udah punya lab teknologi, perangkat yang bulan ngerti buat. Itu bagus gitu, ya kan? Kita tahu dulu pernah belajar numerik dari dulu ya. Luar biasa. Dari pulau, memang mau guru-guru pulau ini mohon maaf jauh lebih hebat pada kita di kota. Karena masalahnya kalau kita marah anak dibalik. Saya dulu, aduh nggak tahu lah. Ada lagi silakan. Silakan Bapak Ibu. Kita nggak sama ya. Nanti kalau ada kawan-kawan jangan ini. Ibu itu karena kelasnya sedikit ya gitu. Kita ambil yang positifnya. Kami kan 60 itu nggak bisa. Selagi ada pikiran negatif, bisa jadi hati nggak akan pernah. Ya, maksud saya itu ambil yang positifnya. Karena semangatnya luar biasa. Silakan yang lain ada. Dapat kita 2-3 ilmu.